para bandit menemukan kakaknya yang sudah meninggal. Itu tentu adalah perbuatan roh jahat. Dan Chiang Nan pun bersiap. Muncullah satu roh jahat. Tapi dengan mudah Chiang Nan menggunakan kekuatannya untuk menyegel roh jahat itu. Tapi ada yang lebih mencurigakan di depan sana. Dan mereka pun secepatnya pergi ke atas. Sementara di sisi lain, Nona Hou yang berusaha bertahan melawan para roh jahat. Awalnya dia bisa bertahan, namun akhirnya pun terkepung. Untungnya Chiang Pei dan Chiang Nan datang tepat waktu. Dan dia pun terselamatkan. Jadi, Nona Hou sebelumnya mendapatkan berita dari Tuan Tu, yaitu pelayan ayahnya Chiang Pei, kalau mereka berdua yaitu kakak adik bakal datang membantu. Tapi Chiang Nan masih bingung akan suatu hal. Sementara di dalam ada dua gadis kecil yang dilindungi oleh Nona Hou. Dan setelah semua telah aman, mereka berdua pun dibawa keluar. Dan setelah keluar, gadis itu menunjuk ke para bandit kalau para bandit inilah yang membawa mereka pergi keluar kota. Kamu orang yang kabur ke kota untuk menghubungi tentara kekaisaran ya? Tapi Chiang Pei pun memotong pembicaraannya dan mengatakan kalau kondisi di sini sangat tak memungkinkan untuk tinggal lebih lama. Maka lebih baik pergi saja dari sini. Dan Nona Hou pun setuju untuk pergi dari sana. Sementara ketiga bandit yang ingin mencoba kabur pun dicegah oleh Chiang Nan. Dan setelah semua aman, mereka pun berpisah dengan kedua gadis itu. Sementara ketiga bandit itu mulai menceritakan siapakah orang yang berkoalisi dengan para bandit ini. Kemungkinan dia adalah jenderal pengawal kekaisaran, yaitu Tang Shusen. Dan giliran Chiang Pei yang ngomong, sebelumnya kalian ingin merampok kami kan? Nona Hou yang marah pun bersiap mengeksekusi mereka. Chiang Pei mencegahnya dan tak ingin mereka mati di sini. Bandit-bandit itu pun berjanji bakal menjadi orang lebih baik dan tak akan merampok lagi. Mereka pun langsung kabur. Namun tiba-tiba muncullah begitu banyak roh jahat. Dan anehnya mereka datang dari arah kedua gadis itu pergi. Tentu Nona Hou menjadi sangat khawatir. Segel milik Chiang Nan juga tak akan bisa bertahan lama. Dia pun dengan mudah membereskan roh-roh jahat kelas rendah itu. Dan mereka pun secepatnya pergi ke sarang iblis. Sementara Chiang Pei masih merasa takut, bahkan kakinya gemetaran. Dan mereka pun pergi. Chiang Nan dengan mudah membantai roh jahat di tengah jalan. Tiba-tiba Chiang Pei tersandung dan ditangkap oleh Nona Hou. Mereka pun jadi malu-malu. Di tengah jalan mereka melihat ada orang di depan, yaitu sekelompok tentara. Dia pun memperkenalkan dirinya yang merupakan jenderal di bawah kekaisaran Xiaguan, yaitu Tang Shusen. Chiang Nan juga memperkenalkan dirinya yang dipercayai untuk membantai para iblis. Sang jenderal mengenali Chiang Nan. Chiang Nan yang sudah mencapai tingkat kaisar dalam usia mudanya, tentu dia menjadi sangat terkenal karena bakatnya. Chiang Pei pun menebak kalau jenderal inilah yang berkoalisi dengan para bandit, Tang Shusen. Dia pun tersulut emosi. Apa maksudnya ini? Chiang Pei menyadari kalau orang ini gampang emosi. Dia pun berpikir bisa farming poin kemarahan. Chiang Nan bertanya terkait segel Xiao Chao. Takutnya segel itu akan hancur.
Makanya roh jahat sekarang berkeliaran. Jiang Pei lagi-lagi memancing emosinya. Segel Xiao Chao juga semakin tak stabil, butuhnya perbaikan. Dan hanya tentara-tentara rendahan iblis yang bisa keluar dari sana. Sedangkan untuk roh jahat tingkatnya lebih tinggi masih bisa ditahan. Sang jenderal juga takut nantinya bertemu dengan iblis tingkat tinggi, karena mereka tak bisa melawannya. Tak apa-apa kalau kalian ingin jadi makanan para iblis atau mungkin jadi umpannya, kata Jiang Pei, dan mereka semua terpancing emosinya. Jiang Nan pun berencana membuka segel Xiao Chao dan membantai iblis tingkat tinggi itu. Dan mereka pun berangkat. Tapi Jiang Pei melihat ada 2 bel di pinggang sang jenderal. Ternyata itu adalah bel milik kedua gadis yang mereka selamatkan sebelumnya. Di tengah jalan, Jiang Pei pun bertanya soal kedua gadis itu kepada Nona Ho. Kedua gadis itu hanyalah orang biasa, tapi takutnya setelah mereka berpisah, mereka itu dibunuh. Jiang Pei juga ikut curiga. Apalagi monster-monster itu muncul di arah di mana mereka berpisah dengan kedua gadis itu. Jiang Pei melihat kalau kedua bel tergantung di pinggang Tang Susan yang sama dengan milik kedua gadis itu. Nona Ho pun kesal. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sarang iblis. Dengan satu serangan, iblis tingkat rendah dihancurkan. Dalam sana ada iblis tingkat tinggi yang disegel. Jiang Pei pun mulai meledeknya dan itu berhasil menambah poin kemarahan. Jiang Pei akhirnya menyadari kalau mereka dapat memberikan poin kemarahan. Dia pun mulai bertanya soal segel Xiao Chao itu. Ternyata segel itu adalah segel tertinggi di sana. Jadi pastilah aman. Jiang Pei secepatnya menghampiri iblis itu. Dia pun terus meledek iblis itu. Kau yang sepanjang hari tak bisa keluar, apa perlu kami bantu? Kau ini sama seperti kecoa, atau bahkan lebih rendah dari kecoa. Dan poinnya pun terus bertambah. Jiang Pei pun terus meledeknya. Sang iblis semakin emosi, semakin marah, ingin membantai Jiang Pei hari ini juga. Sementara poin kemarahannya yang naik drastis pun dengan cepat dia menaikkan levelnya. Jiang Nan senang akan perkembangan adiknya, tapi bagi Nona Ho, Jiang Pei ini stres. Jiang Nan pun akan melawannya dan menyuruh yang lainnya bersembunyi. Segelnya pun dihancurkan. Dan sang iblis yang begitu dendam dengan Tang Susan. Sementara Tang Susan merasa kalau dirinya terpanggil. Dan dia pun keluar. Dia mencari-cari keberadaan Tang Susan. Tapi Tang Susan sedang pergi menjaga garis luar. Kau yang di tingkat rendah tak bisa keluar-keluar. Baiklah. Dia pun emosi. Sang iblis pun ingin membantai Tang Susan dan Jiang Nan hari ini juga.